Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan. Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Suwari Sensei. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari Sudan. Jauh sekali. Halo Kak Atika. Halo Kak. Nah, dipanggilnya biasanya Kak Atika aja apa nih? Benar ya Kak? Oh iya, alhamdulillah. Masya Allah, Kak Atika udah jauh-jauh dari Sudan. Ini lagi musim hujan tapi background-nya itu kayak yang silau gitu, Kak. Ya. Panas ya? Ini sih. Oh, lampunya nyala. Kirain karena panas, terik gitu. Waduh, gimana nih Kak? Masya Allah, kabarnya lagi sibuk apa Kak? Lagi sibuk liburan sih, alhamdulillah. Sekarang kan udah selesai. Tapi ada kegiatan-kegiatan sih, kayak nanti mau ada seminar, mau ada acara-acara. Oh gitu, alhamdulillah ya. Udah liburan, jadinya kita bisa nge-zoom nih. Ujiannya lancar Kak? Alhamdulillah, insya Allah. Berapa lama ujiannya Kak? Ujiannya mah ada 10 pelajaran, cuman kayak jadwalnya tuh kayak seminggu cuman ada 1 atau 2. Oh gitu. Alhamdulillah ya, jadi kayak bisa mempersiapkan ujiannya dengan baik karena waktunya tuh seminggu gitu ya kayak. Kalau kita di Indonesia September mau UTS ceritanya nih nanti. Oh, Masya Allah, kita ya Kak. Iya, ini di sini juga udah ada murid-murid saya. Ini ada Noval, ada Reva, ada Tiara. Halo. Terus ada Sabrina San, ada Rifana San, ada Tiara San. Makasih ya yang udah hadir. Nah, saya perkenalkan dulu ya, ini Kak Atika. Udah ada CV-nya. Saya buka dulu CV-nya sebentar. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini dia nih. Kelihatan ya? Nah, nama lengkapnya Kak Atika Maula. Lahirnya di Cirebon ya Kak ya? Orang Cirebon berarti ini ya? Kemudian sekolah SD di SD Negeri 2 Sindang Mekar. Terus lalu MTS-nya MTS Negeri dan MAK. MAK nih apa nih Kak? Kan MA itu Madrasah Aliyah. Kalau Kak-nya apa? Agamaan gitu Kak. Oh gitu. Nah, kemudian 2018 sampai sekarang di International University of Africa. Masya Allah. Ya. Saat ini di Sudan ya Kak ya, berarti dari 2018 sampai ini 2022, udah 4 tahun ya Kak ya? Ya. Oh, berarti ini semester terakhir atau gimana nih Kak? Masih tahun sekarang semester 6. Jadi masih 1 tahun lagi. Soalnya kan proses corona ya Kak, jadi emang diliburin gitu. Corona, terus sempat sudahnya sendiri kayak ada krisis moneter yang perang, ada demo, jadi kayak sempat banyak bener-bener kayak Sudan tuh dikit-dikit demo, jadi semua kampus itu diliburin semuanya. Oh gitu. Tapi sekarang udah aman Kak? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Terus pengalaman organisasinya ini banyak sekali ya, Masya Allah. Ada anggota Departemen Pendidikan PPI Sudan. Wah, ikutan PPI juga ya, kayak Persatuan Pelajar Indonesia gitu ya, kayak panjangannya. Kemudian Bendahara Muslimat NU. Wah, aktif di NU berarti ya, Kak ya? Sekretaris Internasional Bilingual Competition, dan masih banyak lagi.
Ya, itu yang terakhir yang tadi saya sebutkan ya kayak kakak cukup aktif sekali ini dan koordinator santri mendunia Sudan. Insya Allah. Dari 2021 sampai 2022. Ya, ini kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Bahasa Arabnya itu ada ininya nggak sih Kak, kayak sertifikat gitu buat kemampuan bahasa Arab itu kalau di Sudan? Enggak, paling kecuali kalau dianya itu kan dia mau lemah akan dulu itu mungkin kayak misalnya dari Indonesia itu belum bisa bahasa Arab nanti dia bisa sekolah bahasa dulu bahasa Arab. Oh gitu, ya ya. Oh, kalau di Sudan itu bahasanya bahasa Arab juga ya Kak ya? Ya, bahasa. Jadi bahasa Arab itu ternyata banyak dipakai di berbagai negara ya Kak ya? Cuma Lagi yang bahasa Arabnya bahasa Arab ya, Kak. Jadi emang alhamdulillah kita baca yang di pondok dulu tuh kayak bisa paham lah gitu. Oh, tidak jauh berbeda dengan bahasa Arab yang ada secara umumnya yang udah dipelajari di Indonesia gitu? Atau banyak yang beda? Sama, hampir sama. Kecuali kalau berbedanya itu, kalau kita ngomong sama penduduk Sudannya asli gitu. Mereka pakai bahasanya bahasa Arab Dariji. Jadi kalau misalnya di Mesir itu namanya bahasa Arab Amiyah. Jadi itu kayak bahasa Arab gaulnya gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya di kampus sendiri, itu kita belajarnya persis bahasa Arab yang kita pelajari yang di Indonesia gitu. Oh gitu, alhamdulillah berarti nggak terlalu sulit ya Kak, karena Kakak udah belajar berapa tahun dari MTS ya Kak ya, belajar bahasa Arab ya? Di Aliyah doang. MTS-nya soalnya belum mondok, masih di rumah. Itu berarti dari MA ya 3 tahun mungkin ya Kak ya? Oke, sekarang saya coba share screen lagi nih ya Kak. Kita hari ini mau belajar bahasa Jepang, tapi belajar bahasa Jepangnya bareng-bareng dengan Kak Atika. Hai, kelihatan nih Kak? Kelihatan. Nah, kali ini judulnya Watashi no Yume wa Kashu desu. Watashi itu saya, Yume itu mimpi atau cita-cita. Ya, Kashu itu penyanyi. Nah, no wa dan des itu semacam partikel penanda saja. Jadi tidak ada artinya. Jadi mimpi saya adalah menjadi penyanyi. Kalau Kak Tika sendiri ini mimpinya apa nih untuk sekarang? Apakah bercita-cita belajar di Sudan itu adalah cita-cita Kak Atikal dari awal atau memang ada yang lain? Aslinya Sudan itu bukan cita-cita dari Aliyah ya. Pas Aliyah kelas 3 itu cita-citanya pengen kuliahnya di Maroko. Pengen bangetnya di Maroko. Terus udah tuh daftar lewat Kemenak, lewat PBNU. Tapi semuanya tuh kayak ya Allah nggak berkehendak gitu. Allah takdirinya ke Sudan. Ya udah jadi kayak ya udah terima takdir aja deh gitu. Emang aslinya pengen bangetnya ke Maroko, cuman ya udah dikasih jalan sama Allahnya ke Sudan dan orang tua keluarga semuanya ngedukung ke Sudan, ya udah nggak apa-apa. Jadi ya turut Oh gitu. Di Maroko itu nggak keterima gitu, Kak, atau ya, gimana? ya nggak keterima. Uh, oh ya, Kakak di Sudannya beasiswa ya, Kak? Beasiswa alhamdulillah. Beasiswanya beasiswa apa, Kak? Kemenak atau apa? Beasiswanya jalur ini PBNU. Oh, PBNU ya. Berarti kan banyaknya tuh yang Kemenak ya, Kak ya? Ya, Tapi Kemenak juga nyobain juga. cobain juga. Tapi udah takdirnya dari PBNU ya. Ya, alhamdulillah. Bedanya apa sih Kak kalau boleh tahu yang dari Kemenak sama PBNU ini? Kemenak itu beda-beda. Kalau Kemenak Sudan itu kan Kemenak Sudan itu hampir sama sih kalau sama kayak PBNU, kuliahnya gratis, cuman uang jajan juga tetap dari kita, terus uang ongkos transportasi tetap dari kita, jadi kayak hanya menyediakan beasiswanya di kampus aja. PBNU juga kayak gitu.
Jadi dari kampusnya doang. Nah, bedanya kalau misalnya Kemenak di luar Sudan, kayak di Maroko ataupun di Mesir, itu semua transportasi sama apa sih ke kampus dan kehidupan sehari-hari itu dari Kemenaknya. Kalau Kemenak di luar Sudan ya Kak, soalnya kan saya juga nanya-nanya yang Kemenak di Sudan nih. Loh, setahu saya biasanya kalau Kemenak di luar Sudan kayak di Maroko atau Mesir ataupun yang lain itu semuanya gratis, sampai kita pun dapat uang saku. Tapi kalau misalnya di Sudan uang saku tetap dari kita, transportasi tetap dari kita, jadi hanya dari kampusnya aja. Sama sih Kak, PB itu sama Kemenak sama. Oh gitu ya Kak ya. Cuma untuk biaya hidup sendiri mahal nggak di sana? Kan karena biaya hidup sendiri itu harus dari kita gitu Kak. Untuk sekarang mahal sih Kak, soalnya emang Sudan ini lagi karena belum ada presiden, jadi dipimpin oleh militer. Jadi itu sekarang tuh kadang tiba-tiba harga sembako tuh naik, bener-bener naiknya ya berapa kali lipat, terus kayak harga bensin, jadi kayak kita kemana-mana tuh naik angkutan umum tuh naik juga. Jadi emang sekarang tuh lagi mahal banget. Sebelum-sebelumnya masih tahun 2018, 2019 itu masih wajar lah gitu, hampir sama kayak kita hidup di negara lainnya gitu. Tapi sekarang tuh emang lagi naik banget. Oh, Masya Allah ya. Dipimpin oleh militer itu seperti itu ya ternyata. Berarti dari tahun berapa nih Kak? 2020? Ya, dari 2020 setelah corona. Oh iya ya. Ternyata semua negara itu terdampak ya. Ya. Masya Allah di Indonesia kita masih banyak menikmati fasilitas dari pemerintah itu banyak banget Masya Allah. Tapi kalau di sana lagi krisis moneter ya. Mungkin sama kayak kita di tahun 1998 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sanjobi wa Gogatsu Nikka desu. Sanjobi ini artinya ulang tahun, Gogatsu itu bulan 5, Nikka itu tanggal 3. Kapan hari ulang tahunmu? Kita akan mempelajari penyebutan tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang. Katika sendiri tadi ulang tahunnya tanggal berapa, Kak? Tanggal berapa saya lupa deh. 17. Oh iya, 17 Agustus, Masya Allah. Hari kemerdekaan ya. Alhamdulillah. Dirayain. Iya, dirayain sama seluruh Indonesia. Ramai nggak Kak perayaan HUT Hari Kemerdekaan di Sudan sana? Rame. Dari KBRI sendiri, KBRI Indonesia tuh yang ada di sini tuh biasanya ngadain upacara, ngadain lomba-lomba, ngadain ya banyak. Jadi tuh jauh-jauh hari itu kayak ada lombanya gitu. Lomba terus di hari-harinya kayak Nah, itu mati Kak suaranya. Kenapa ya? Ya, kedengeran sekarang. Ya, alhamdulillah di sini tuh memperingati 17 Agustus itu ya sama kayak Indonesia. Jadi kita diadain kayak upacara di Wisma KBRI-nya, terus adain lomba-lombanya benar-benar lomba-lomba vibes Indonesia gitu. Entah tarik tambang, entah nanti ada panjat pinang, entah pokoknya ya benar-benar kayak di Indonesia deh vibes-nya gitu. Pesertanya siapa aja? Mahasiswa gitu? Kadang nanti ada beberapa TKW, TKI gitu sih Kak, para pekerja gitu ada sebagian. Oh gitu. Oh ya, kita lanjut ya Kak ya. Kalau di Jepang itu untuk menyebutkan tanggal itu bulan dulu baru tanggal. Jadi tahun, bulan, tanggal. Kalau di Sudan sendiri sama Kak? Kalau misalnya di Sudan kan pakainya bahasa Arab. Berarti kayak misalnya di Indonesia kan tanggal dulu, terus bulan, terus tahunnya. Itu kita sama. Tinggal di bahasa Arabin aja.
Oh, sama. Berarti ada kayak pengaruh ya antara entah itu Indonesia dipengaruhi Arab atau Sudan itu. Karena bahasa kadang itu ada yang sama, ada yang berbeda Kak antara satu dan yang lain itu. Nah, ini kita pengucapan bulan dulu ya. Bulan 1 Ichigatsu, bulan 2 Nigatsu, bulan 3 Sangatsu, bulan 4 Shigatsu, bulan 5 Gogatsu, bulan 6 Rokugatsu, bulan 7 Shichigatsu, bulan 8 Hachigatsu, bulan 9 Kugatsu, bulan 10 Jugatsu, bulan 11 Juichigatsu, bulan 12 Junigatsu. Jadi depannya itu angka dulu baru bulan. Gitu, Kak. Kalau di sana bulan dulu baru angka atau gimana nih, Kak? Kalau untuk penyebutan bulan. Angka dulu baru bulan. Oh, angka dulu baru bulan. Berarti sama ya, Kak ya. Untuk bulan itu apa ya, Kak? Bahasa ininya. Bahasa Arabnya. Syahrun. Kalau sekarang ini Agustus. Agustus itu bulan 8 apa itu, Kak? Berarti Syahrun Agustus, pakai ya hampir sama gitu Kak. Bahasa Arab sama bahasa Indonesia tuh Agustus. Makanya Agustus. Oh gitu. Bulan yang lain juga sama Kak atau gimana? Beda, ada bedanya? Juli, berarti Juli. Terus September, berarti sama. Oh. Wah, menarik ya ternyata ada mirip-miripnya gitu ya Kak ya. Wah, baru tahu nih saya. Kalau di Jepang itu pakai angka aja. Jadi kayak bulan 1 Ichigatsu, bulan 2 Nigatsu, kayak gitu Kak, pakai angka. Nggak ada penyebutan September kayak gitu, September, Oktober. Nah, kalau yang kayak September, Oktober, November, Desember itu beda lagi nanti. Itu penanggalan Jepang yang apa ya istilahnya ya, penanggalan Jepang yang versi lama gitu. Kalau ini versi terbarunya gitu, mengikuti penanggalan internasional. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau yang ini hari dan tanggal, ya. Ini di sini nggak ada ininya ya, nggak ada apa tulisan bahasa Jepangnya. Cuma saya sebutkan saja. Kalau di Jepang ada kayak lagu nama-nama hari kayak sama seperti yang di Indonesia, Kak. Oh. Kalau di Indonesia kan kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan, Kak? Di sana ada juga nggak, Kak, gitu? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nih kalau Senin, Getsuyobi, Selasa Kayobi, Rabu Suyobi, Kamis Mokuyobi, Jumat Kinyobi, Sabtu Doyobi, Minggu Nichiyobi. Jadi lagunya gini, Kak. Nichi Getsu Ka Sui Moku Kindo, Moku Kindo, Moku Kindo, Nichi Getsu Ka Sui Moku Kindo. Mata Nichiyobi gitu Kak. Nanti ya ada kayaknya slide di bawahnya itu lagunya, nanti kita sama-sama nyanyi. Nah, terus untuk tanggal 1 sampai 10 penyebutannya beda. 1 sampai 10, kemudian tanggal 14, tanggal 24 dan tanggal 20. Ini bisa saya ini enggak ya? Oh, nggak bisa kayak ini. Nah, jadi tanggal 1 itu Shitachi, 2 Futsuka, 3 Mika, 4 Yoka, 5 Itsuka, 6 Muika, 7 Nanoka, 8 Yoka, 9 Kokonoka, 10 Toka. Nah, tanggal 1 sampai 13 seperti huruf atau angka ya. Angka lainnya cuma ditambahin Nichi. Nah, cuman 14 ini Yoka aja, sama kayak 4, tanggal 4. Nggak ada Nichinya. Gitu. Nah, 20 di sini Hatsuka, nggak ada Nichinya. Nah, kemudian 24, Geju Yoka. Ya, ada Yokanya di belakang, kayak Yoka tanggal 4 ini, tapi nggak ada Nichinya.
Berarti Katika kan 17 Agustus. Agustusnya itu Hachigatsu. Gatsu. Berarti Saya ketik ya. Tanjobi wa Hachigatsu. Terus tanggal 17. 17 di sini Shichi. Yes. Saya tanya ya, Kak. Tanjobi wa itsu desu ka? Bisa baca, Kak? ya bro. Tanjobi wa Gatsu sih. Oh, keren. Kakak udah pernah belajar bahasa Jepang belum, Kak? Oh, baru sekarang ya. Ya, mudah-mudahan yang saya jelasin ngerti ya, Kak ya. Insyaallah. Oke, kalau lagunya nih kayak gini nih, Kak. Ini lagu versi dangdutnya ya. Versi dangdut Indonesia. Shitachi Futsuka Mika Yoka Itsuka Huika Nanoka Yoka Koko no Katoka. Jadi kayak lagunya Ayu Ting Ting, asik gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini lagunya Hari. Lagu Hari. Beneran nggak mau. Kedengeran nggak ya? Harus di suara ini ya. Nah, kayaknya nggak kedengeran. Trouble nanti aja, Kak. Ini harus di stop share screen dulu baru diulang. Ayo kita lanjut aja ya, Kak ya. Nah, karena tadi kan kita udah rada sedikit nyanyi. Jadi yang nyanyi saya aja nggak apa-apa. Hai, bulan dimulainya tahun ajaran baru, Kak. Kalau di sana bulan apa, Kak? Apa? Yang nomor 3, bulan dimulainya tahun ajaran baru. Bahasa Indonesia aja. Kalau di sana mulai kuliah kapan? Kita biasanya nanya tuh share budaya. Bulan apa tuh, Kak? Biasanya gantung sih, Kak, katanya kan liburannya itu cuman 10 atau September atau awal Oktober ini udah mulai lagi. September udah mulai kuliah lagi. Ya udah mulai kuliah. Semester 2 gitu. Bukan. Ya, berarti sekarang 6. Ya. Oh, ya. 1 tahun 2 semester. Kalau untuk tahun ini 1 semester 3. Oh, gitu ya. Tapi biasanya 2. Biasanya 2. Tahun ini tidak. Soalnya emang lagi dari kampusnya sendiri lagi gitu loh, Kak. Lagi karena jadi kayaknya tuh semuanya tuh pengen dipercepat. Jadi kayak biar standar lagi. Gitu. Jadi kayak ini ya, percepatan ketinggalan yang kemarin gitu ya, kayak. Iya. Terus September mulai, terus akhirnya kapan? Beresnya kapan? November. Oh, November. Ya. Paling nanti Desembernya liburan. Terus baru awal Januari itu kita mulai. 3 bulan berarti ya, Kak ya? Ya, 3 bulan. Tapi menarik juga, Kak. Coba kalau diterapin di Indonesia bisa nggak ya? Bisa kali ya, cuma 3 tahun doang. Iya, jadi yang pertama karena
ketinggalan kemarin, jadi kayak dipercepat gitu, dan semesternya juga jadi banyak. Cuman ini jadi full gitu nggak sih Kak kuliahnya? Iya. Jadi full banget gitu ya. Berjuang ya Kak. Oke. Kalau di sana bulan yang paling menyenangkan itu bulan apa Kak? Atau kayaknya sih bukan musim panas ya kayak musim hujan mungkin. Di sana berapa musim? Kalau buat berkesan itu di bulan Ramadan ya Kak. Bulan Ramadan itu kayaknya enak banget. Kayak vibes-nya tuh ya adem, panas, tapi kayak suasananya aja yang enak gitu. Kayak entah malamnya, kayak semuanya tuh kayak baca Quran gitu. Jadi itu kayak ya Masya Allah gitu, enaknya di bulan Ramadan. Kalau nggak salah ya pernah lihat pas di bulan Ramadan pas wisuda itu orang berebutan pengen istilahnya kayak apa ya, traktir mungkin atau apa gitu ya, buat orang-orang yang berbuka gitu. Benar nggak sih Kak? Nah, itu kayak berburu takjil ataupun takjil. Jadi itu semuanya tuh di sini di pinggir-pinggir jalan tuh biasanya sore habis asar itu udah banyak yang gelar tikar, nanti udah banyak orang-orang yang menyediakan makanan, jadi kita mau makan berbuka dimanapun bisa gitu loh Kak. Masya Allah. Tapi Kakak suka ini juga, suka apa, berbuka di luar gitu gratis gitu kan ya Kak ya? Enak ya kayak. Jadi kayak berburu takjil gitu ya sih, tapi yang versi gratisnya gitu ya. Ya. Kak, nggak ada suaranya ya? Ya. Oke, sekali lagi ya. Ini alinya saya ganti Atika. Atika sana Tanjung Jiwa itu Deska. Nah, nanti Kakak jawabnya kan bulan 8 ya. Yang tadi di chat itu Hachigatsu, terus tanggal 17. Tanggal 17-nya puluhannya kan Ju. Kemudian Ichi-nya 7, kemudian Nichi. Jadi Hachigatsu Ju Shichi Nichi des. Itu nanti Kakaknya jawab seperti itu. Bisa Kak? Kita mulai ya Kak. Atika Sano Tanjobi wa itsu desu ka? Bentar Kak. Ini Wahaji. Itu nggak sih? Sekali lagi. Hachigatsu Ju Shichi Nichi desu. Ya, suaranya putus. Yang putus-putus kan suaranya. Sekali lagi ya, Atika Sano Tanjobi wa itsu desu ka? Tadi ya Kak. Hachigatsu. Izu Haji Desu. Ya betul. Oke, kalau yang ini sumimasen, maaf, Kobichido sekali lagi. Itu kalau nggak kedengeran, kayak tadi kan nggak kedengeran. Sumimasen, Kobichido. Oke. Nah, Otanjobi omedeto. Ya, Otanjobi omedeto itu artinya selamat ulang tahun. Apa yang kamu lakukan saat teman atau dirimu berulang tahun? Mari kita menyatakannya ucapan selamat dalam bahasa Jepang. Kak, kalau di sana kalau ada yang ulang tahun biasa aja atau ada yang spesial sih Kak? Kalau di Sudan itu? Biasa aja Kak. Oh, biasa aja di sana.
Ya udah kayak entah mungkin ada beberapa orang kayak mungkin syukuran kayak makan-makan biasa sama temen-temennya kayak gitu. Paling yang rame itu di sini kayak yang pernikahan aja sih Kak, kayak pernikahan orang Sudan gitu tuh rame banget. Ramenya berapa malam, Kak? Nyampe hampir misalnya 2 hari atau 3 hari sih. Wah, sama mungkin ya. Indonesia kan juga ada yang gitu. Ramenya 2-3 malam gitu. Di sana emang biasa seperti itu? Ya kalau pernikahan itu 2-3 hari. Itu apa aja acaranya, Pak? Pertama tuh misalnya hari pertama itu khusus cewek dulu, misalnya di daerah cewek terus, tapi nggak ada suaminya, ceweknya doang. Terus nanti di hari kedua cowoknya, terus baru di hari ketiganya itu nanti gabung kayak gitu. Oh, berbeda ya ternyata. Kalau di Indonesia kan hari pertama misalnya ustadz gitu pengajian, hari kedua misalnya wayang, hari ketiga pesta resepsinya. Kalau di sana beda ya ternyata budayanya ya. Kalau di sana ada ini juga apa kayak pesta khitanan gitu, sunatan gitu Kak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya Kak ya? Kirain saya sama kayak ini pesta pernikahan rame gitu. Enggak. Kalau ulang tahun di sana biasa aja kayak syukurannya itu pengajian atau gimana Kak? Syukurannya paling kalau misalnya yang ulang tahun tuh masih ya kayak anak kecil gitu sih Kak. Jadi yang diundang mungkin yang dirayakan tuh hanya anak kecil gitu, kayak yang orang dewasa tuh nggak pernah gitu loh Kak. Berarti nggak ada yang ini ya, nggak ada yang merayakan ulang tahun ketika dewasa gitu ya Kak? Iya, nggak ada. Nah ini kalau di sana itu misalnya ya Tinasan kata Jobi Omedeto selamat ulang tahun, semoga panjang umur gitu pikirannya. Sama kalau di Jepang juga ada apa ya istilahnya ya ucapan selamat pakai kartu atau pakai kalau di kita kan udah mobile gitu ya pakai chat. Iya. Gitu. Nah, di sana itu biasanya kalau perayaan itu pasti traktir gitu, makan-makan sama kayak di Indonesia. Iya. Kalau berarti kalau di sana anak kecil syukurannya itu dirayain pakai balon terus pakai bandut atau biasa aja kayak pengajian gitu tadi Kak? Enggak, ya sama kayak pakai balon, terus pakai kue, terus kayak dirayain kayak di Indonesia sama kayak anak kecil yang ulang tahun gitu Kak. Oh, di sini juga habis ada ulang tahun. Iya. Oh. Saya biasa kalau nge-zoom itu di Burger King dekat rumah Kak. Saya lihat di sini wifi-nya 5G. Iya benar. Di Sudan memang sinyalnya kadang nggak lancar. Emang sering nggak lancar sih Kak. Sudan. Oh gitu. Suka putus sendiri gitu Mak. Apa internetnya gitu. Ya kadang pas kalau misalnya lagi ada demo nih Kak, udah internet tuh diputus sama pemerintah, diputus semuanya, nggak bisa nyampe telepon biasa aja kadang nggak bisa. Ya Allah. Kayak kemarin tuh pernah juga kan Indonesia lagi ada demo gitu kan, demo itu anak murid saya juga ada yang ikut Kak. Itu internetnya terus tahu nggak tahu diputus aja gitu. Katanya biar nggak banyak nyebar hoax gitu. Karena hoax emang itu benar-benar yang parah banget hoaxnya itu. Kan kemarin karena corona itu kan Kak, yang corona itu. Demonya karena corona. Jadi kayak yang ini kan corona, tapi kok anak-anak pada demo, gak takut corona, astagfirullah. Emang. Iya ternyata sama ya di sana juga seperti itu. Kalau ini grammarnya tadi bulan dulu baru tanggal. Nah ini Kang Jody ulang tahun. Nah ini tuliskan tanggalnya sama bulan dulu ya, bulannya dulu baru tanggal. Kalau yang ini watashi no tanjobi ya. Ini no-nya ini kayak punya ulang tahun saya. Nah, berikutnya
Watashi no yume wa kashu desu. Ketika kita berulang tahun, usia bertambah sedikit demi sedikit kamu menjadi dewasa. Apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Apa cita-citamu? Mari kita belajar mengutarakan cita-cita kita. Kakak Atika sendiri, cita-citanya apa nih? Kalau misalnya nanti udah lulus dari Sudan, mau lanjut S2 kah? Ya, insya Allah pasti sih lanjut S2. Ah, di Sudan juga, Kak? Enggak kayaknya, di Indonesia aja. Oh, kirain mau di Maroko gitu, Kak. Ya kalau misalnya ada jalan ke sana mungkin bisa ke sana. Terus kalau misalnya orang tua merestui mungkin bisa. Tapi kalau misalnya disuruh di Indonesia ya paling di Indonesia aja. Oh, mudah-mudahan lancar ya, Kak, S2-nya ya, Kak. Amin. Ini kalau S1 ada skripsi gitu nggak, Kak? Ada skripsinya. Ada. Oh, soalnya kalau nggak salah, beda-beda sih sistem perkuliahan di setiap negara. Ada yang pakai skripsi, ada yang cuma pakai tes doang, ada yang skripsinya nggak terlalu ribet gimana kayak Indonesia gitu, beda-beda. Iya, ini skripsinya kita tanpa sidang. Jadi kayak kita ngumpulin skripsi ya udah dikoreksi sama dosennya, udah gitu aja. Jadi kayak alhamdulillahnya mudah lah, dan beberapa jurusan itu judul skripsinya bukan kita yang milih tapi dipilihin sama dosen. Oh gitu. Iya. Terus udah punya pegangan judul skripsi belum nih, Kak? Belum, soalnya emang di jurusan hadis itu pasti dipilihin sama dosennya. Nanti pegang judulnya mungkin semester 8 atau 7? Semester 7. Oh, bentar lagi ya. Nanti mungkin bulan Januari? Iya, insya Allah. Oke. Nah, ini Kak, ada gambar-gambarnya nih. Ini Kashu itu penyanyi tadi ya. Ada engineer itu engineer ya, kayak teknisi. Oke. Jadi ini pakai bahasa Inggris kan, engineer gitu kan kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kalau bahasa Jepangnya pakai katakana. Ini kayak gini. Kalau misalnya ini hiragana itu bahasa Jepangnya. Jadi di sana ada 3 huruf, kanji, hiragana, katakana. Banyak hurufnya. Iya, kalau kanji di Jepang ada 2.000, kalau di Cina ada 5.000. Tapi Jepang sama Cina hampir sama nggak sih, Kak, bahasanya? Apa berbeda? Kalau bahasa dari kanjinya itu ada yang sama, cuman ada juga yang artinya berbeda gitu. Karena kan dulu katanya nih pendeta yang menyebarkan agama Buddha Hindu ke Jepang gitu ya, itu cuman zaman dulu baru hurufnya itu ada 2.000, kalau sekarang kan berkembang. Jadi udah 5.000, udah kayak beranak pinak gitu ya. Berkembangnya ada 5.000 gitu. Jadi banyak kalau Cina sekarang. Nah, ya orang Cina pinter-pinter ya, hurufnya aja banyak gitu. Iya, tapi kakak ini belajar bahasa Jepang pas waktu kuliah di Jepang? Pas waktu kuliah, SMA saya nggak belajar Jepang. SMA nggak belajar Jepang. Pas saya keluar SMA itu baru ada bahasa Jepang gitu. Berarti belajar bahasa Jepangnya benar-benar pas waktu di Jepang ya, Kak? Kayak berarti ada kursus gitu di sananya ada. Kan biasanya kalau misalnya itu kan kita harus setahun atau berapa bulan kita harus belajar bahasa negara itu dulu gitu kan. Nah, kalau itu apa ya? Saya belajarnya tuh dari nol gitu, dari benar-benar nggak tahu gitu. Jadi kalau kakak udah ada dasar ya bahasa Arabnya ya. Terus kakak belajar dulu gitu nggak bahasa Arab ya sebelum ke Sudan itu? Enggak, soalnya emang pas kayak di pondoknya emang setiap harinya ngomong bahasa Arab sama bahasa Inggris kan, Kak. Jadi ya udah, jadi udah terbiasa gitu. Oh gitu, ya kalau saya ada sih dulu itu ikut kursus gitu, karena ketinggalan terus dibantuin juga sama senpai atau kakak kelas gitu, ada yang bantuin. Oke, lanjut ya tuh. Ya. Selanjutnya Keisatsukan, ini artinya polisi. Kanggoshi, ini artinya perawat.
Programmu artinya programmer, Kyoshi. Nah, kalau saya dipanggilnya tadi kan Sumaru Sensei gitu. Jadi dipanggilnya suka Sensei, Kak, panggilannya. Kalau Kakak kan Atikal San, pakai San. Jadi kayak saudara Atikal gitu. Nah, kalau profesi ya. kalau profesinya itu kan kalau bahasa Indonesia kan pengajar atau tenaga pendidik. Iya. Kalau di Jepang Kyoshi namanya. Gitu. Kalau sensei itu panggilannya. Kalau di sana panggilan untuk guru ustadz, ustazah apa gimana, Kak? Ya, ustadz atau ustazah atau dukturo. Oh, ada 4 berarti ya. Kalau untuk cewek sama cowok beda gitu ya? Iya, beda. Kalau untuk yang perempuan apa, Kak? Kalau perempuan kadang ustazah atau dukturo. Oh, kalau laki-laki ustadz atau? Baru ustadz sama duktur. Sama itu mungkin di pondok juga kayak gitu, Kak? Iya, sama. Oke, lanjut ya. Ini ada Komuing ini PNS. Ya, di sana ada PNS juga, Kak? Ada. Oh, nggak ada PNS di sana? Nggak ada. Oh. Kalau Isya dokter, Supotsu Senshu ini atlet olahraga. Supotsu kan olahraga, support ya, sport gitu. Sensunya itu atlet gitu. Berarti kalau nggak ada PNS itu gimana tuh, Kak? Yang polisi atau militer di sana apa? ABRI atau gimana sebutinnya ya? Sama sih, polisi semua. Polisi. Makanya semuanya polisi atau militer. Terus kalau yang kayak di pemerintahan gitu, orang-orang pemerintahan gitu kerja biasa aja berarti? Bukan disebut pegawai negeri gitu? Enggak, biasa, pegawai biasa. Ya paling pegawai pemerintah, tapi nggak ada jabatan PNS itu nggak ada sih, Kak. Cuma emang ya udah kayak pegawai-pegawainya tuh pegawai pemerintah yang mana dulunya kuliahnya emang kuliahnya tentang perpolitikan kayak gitu. Oh, gitu ya. Oke, kalau polisi di sana berarti biasa gitu ya? Tapi ada pendidikan polisi gitu nggak, Kak, di sana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi pendidikan polisinya polisi? tuh nggak ada. Jadi kayak emang polisinya itu kayak kuliah perpolitikan ataupun kuliah hukum kayak gitu. Di sini aja nih, Kak, kalau misalnya pengacara yang jurusan hukum kan jadi pengacaranya aja kerjanya itu nggak di kantor, jadi itu kerjanya kayak di samping-samping pasar gitu. Emang di sini tuh pemerintahannya, sistem perpolitikannya itu emang nggak terlalu canggih kayak kita di Indonesia ya, Kak. Saya terkejut. Berarti masih maju Indonesia ya? Iya, masih Indonesia banget. Sini benar-benar terbelakang banget. Kak, tadi yang pertanyaan saya di awal itu ada Sungai Nil kan ya di sana ya, Kak? Iya, ada. Jadi sumber mata pencarian di sana? Enggak juga, Kak. Soalnya emang Sungai Nil ya udah sungai biasa. Paling yang sungai ini sih, Kak, sungai ini Laut Merah. Kan ada Laut Merah. Itu penyeberangan antara kadang dari Sudan ke Mesir atau Sudan ke Arab Saudi, itu dari mata pencahariannya di sana. Kayak misalnya nelayan-nelayan, kayak peternakan, maksudnya yang nelayan itu yang ambil ikan gitu, biasanya di sana di Port Sudan. Kalau di Sungai Nil sendiri, ya udah paling kayak buat wisata, kayak buat ya biasa orang-orang main-main kayak gitu aja. Katanya kalau nggak salah di Mesir itu dipakai kan Sungai Nil itu untuk pertanian misalnya atau untuk listrik misalnya, jadi kayak bendungan gitu dulu tuh. Tapi kalau ternyata kalau di sana ada bendungan tapi kayak ya emang nggak terlalu memperhatikan juga kayak gitu. Aslinya udah ada dibangun bendungan gitu di beberapa Nil di bagian mana gitu, tapi emang
nggak terlalu, ya emang sekarang lagi sudahnya emang lagi nggak ada presiden ya Kak, jadi itu kayak nggak terlalu diperhatikan gitu, nggak diurus. Wah, sayang banget ya Kak ya. Iya, makanya. Oke, nah ini untuk rumah sakit lagi. Dokter itu berarti kan ada khususnya ya. Kalau yang nggak khusus tadi kayak polisi gitu ya kayak. Iya. Polisi militer. Oh, militer juga Kak? Militer juga. Kayak ya nggak ada kursi. Oh gitu ya. Kayak misalnya untuk polisi ada seragamnya, dokter ada seragamnya, pegawai pemerintah mungkin ada seragamnya juga di sana yang dibilang pegawai pemerintah tapi pegawai biasa gitu ya. Nggak ada, kalau misalnya pegawai-pegawai kantoran itu ya udah pakaiannya biasa. Kemeja atau biasanya yang panjang gitu Kak? Ada pakaian khasnya gitu? Ada kemeja, kadang ada yang pakai yang kayak apa sih, jubah gitu. Gitu. Untuk perempuan sendiri kalau di sana biasanya bisa kok untuk bercita-cita, misalnya perempuan bercita-cita jadi polisi atau bekerja di pemerintahan gitu bisa. Oh, alhamdulillah. Oke, nah Kak, bentar ini di pause bentar ya Kak. Iya, boleh. Oke, Kakak sendiri kan di antara yang tadi udah kita sebutin nih, ada penyanyi, ada engineer, ada nggak cita-cita Kakak mungkin di situ? Cita-citanya apa ya? Selain lanjut S2. Ya, sebenarnya setelah lanjut S2 tuh kayak pengen jadi orang sukses gitu aja sih. Lebih kayak pengen jadi pengajar. Jadi dosen atau jadi apa gitu. Oke, tadi pengajar itu apa? Mana? Bentar ya Kak. Pengajar itu Kyoshi. Tapi Kakak udah pernah ngajar nih sebelumnya? Pernah. Di pas waktu kuliah gitu? Nggak, pas waktu sebelum kuliah, setelah lulus aliyah kan emang di rumah sendiri ada kayak ada yayasan gitu kan, jadi kayak sempat ngajar anak-anak kecil gitu sih. Gitu. Oke. Iya. Berarti watashi no yume wa kyoshi gitu ya. Nah, kita coba percakapannya nih. Nanti saya ketikin. Oke. Ya. Kyoshi desu. Kyoshi desu. Oke. Atika-san no yume wa nan desu ka? Kyoshi desu. So desu ka. Watashi mo desu. Karena saya juga Kyoso. Karena saya juga Kyoshi gitu. Kan watashi itu saya, mo itu juga gitu. So desu ka itu artinya gitu. Saya juga gitu. Sekali lagi ya Kak ya. Atika-san no yume wa nan desu ka? Kyoshi desu. So desu ka. Watashi mo desu. Oke, Kak, apa namanya, untuk penggunaan des ini biasanya kalau perempuan itu nggak apa-apa kalau desu, kalau laki-laki jangan desu tapi des gitu. Karena itu gitu. Ngucapinnya tuh lembut banget kalau desu.
Ini ada terakhir kita mau ke budaya nih Kak ya. Ini adalah urutan cita-cita pekerjaan yang diinginkan oleh siswa SMA di Jepang. Apakah ada yang sama dengan cita-cita kamu? Manakah yang berbeda dengan cita-citamu? Kalau di sana, biasanya kalau di Sudan, cita-citanya apa sih Kak anak-anaknya itu? Mungkin kayak lebih, ya gitu sih, kayak hampir kayak di Indonesia, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, kayak gitu-gitu sih kalau anak-anak kecil ketika ditanya cita-citanya apa. Kalau teman-teman kakak sendiri pernah nanya nggak? Saya nih cita-citanya pengen jadi pengusaha kayak gitu. Ada teman-teman aku. Kamu apa sih cita-citanya apa? Pengusaha. Ada. Banyak sih beberapa orang. Kalau untuk jadi pengajar gitu banyak juga Kak? Banyak juga. Gitu. Biasanya kalau jadi guru itu perempuan. Sama di sana juga mungkin gitu ya? Iya, perempuan. Soalnya kalau di Jepang itu lebih ke gender gitu Kak, yang laki-laki sama perempuan cita-citanya berbeda. Sama sih kayak di Indonesia ya, lebih ke gender gitu kan pekerjaan itu kan. Iya. Oke, kita lanjutkan. Amati pekerjaan yang ada di Jepang. Ya. Lalu diskusikan alasan memilih cita-cita tersebut dengan teman. Nah, kalau kakak sendiri, kenapa ini pengen jadi kyoshi atau guru? Apakah ada keturunan guru di keluarga atau gimana? Mungkin ada keturunan guru, soalnya emang ayah sendiri kan itu guru juga. Jadi ya udah mending guru gitu. Tapi nanti paling kayak lebih pengennya kan karena bapak saya ini guru, jadi kayak aku pengen ke dosen sih. Guru aliyah gitu Kak bapaknya? Guru sekolah sih. Oh gitu. Kalau saya sendiri nggak ada keturunan guru sih Kak. Jadi saya yang jadi guru. Jadi pengen gitu ya Kak. Oke, alhamdulillah ini untuk pelajaran bahasa Jepangnya sudah selesai. Sekarang sesi virtual traveling ya. Iya, jelasin sedikit nih Kak. Ini nggak ada yang kuliah. Kak, di sana jam berapa Kak? Sekarang jam 12. Oh, di sana siang. Berarti beda 5 jam ya? Iya, beda 5 jam. Di situ jam 5 ya Kak? Iya, ini jam 5:10. Oh iya. Iya, beda 5 jam. Ya, di sini ini aku mau, soalnya kan kampus International University Afrika tuh emang luas-luas banget Kak. Jadi di sini saya cuman menjelasin tentang area khusus perempuan aja ya Kak. Oh, ada area perempuan dan laki-laki gitu Kak? Ya, berbeda gitu Kak. Jadi itu kayak ada beberapa kelas yang khusus cewek, ada beberapa kelas yang digabung. Oke Kak, bebas aja. Iya, soalnya mungkin kalau misalnya kampus yang digabung itu agak jauh, sekitar kalau jalan tuh sekitar 20 menitan. Oh, berapa luasnya Kak di sana? Luas banget sih Kak, hampir berapa ya? Kalau luas kurang tahu, tapi emang luasnya tuh luas banget. Yang tadi itu kelas kakak? Kelasnya beda-beda. Oh, gitu. Nanti nih. Gak ber-AC ya Kak ya? Iya. Emang pakainya kipas. Jadi tuh emang benar-benar kayak kelas biasa gitu loh Kak. Ini kelasnya. Mama? Berapa derajat Kak di sana Kak? Ini sekarang? Sekarang paling 37, 38. Wah, lebih panas dari Jakarta. Banget. Terus ini kayak lorongnya kayak udah kelasnya tuh emang kelasnya umum sama. Jadi tuh kayak isinya kayak gitu. Ini buat khusus ini sih Kak, buat khusus fakultas di Rosat Islamiyah, di terus yang jurusan hadis, yang jurusan semuanya, pokoknya ini di Rosat, Quran sama syariah. Tapi di sana ada juga jurusan yang bukan agama gitu Pak? Atau ada jurusan apa sih?
bahasa, ada jurusan dokter, terus perekonomian ada, pertanian kayak gitu ada. Ria Ini di kelasnya lantai biasa. 2. lantai berapa? Oh, lantai 2. Lantai 2, Kak. Kayak gitu. Jadi kayak halamannya emang Di Mesir ini juga khusus perempuan. kayaknya nggak ada AC deh Kak di kelasnya deh, tapi kurang tahu juga. Iya. Ini khusus area perempuan. Nah, menuju asramanya dari kampus ini tuh sekitar 7 menit. Jadi emang dekat 5 sampai 7 menit. Itu asramanya gratis gitu kan atau gimana Kak? Iya, gratis. Ah, gitu. Kak, kalau Tep di mana Kak? Kalau Tep lagi di kamar, lagi di asrama. Oh, lagi di asrama. Kak, gimana ngatasin panasnya di sana Kak kalau Kakak tuh? Kalau aku ya udah paling kipasan, atau kan ada yang teman-teman tinggal di luar gitu, tinggal yang nyewa rumah. Kalau nggak di asrama, kan asrama emang nggak ada AC ya kan, nggak ada AC atau kenapa, cuma ada kipas angin. Ketika kepanasan paling aku neduh di rumah temen, kan ada tuh ya teman-teman nyewa di rumah, terus boleh nggak aku numpang bentar buat tidur, kadang kayak gitu doang. AC itu surga ini ya, Iya, surga. surga. Ini juga lagi ngadem di restoran kan, di sini di Burger King. Ya di sini juga kadang kalau misalnya ngadem bisa di restoran, kan ada restoran Nusantara gitu Kak. Jadi emang ada menunya ayam, bener-bener ayam geprek lah, ayam balado, ayam penyet gitu ada. Namanya restoran Nusantara. Dekat kampus Kak? Iya, deket banget. Oh gitu. Apa namanya, Kakak selain apa namanya kan itu bayar kayak uang jajan gitu ya untuk biaya hidup kan sendiri, tapi kerja juga nggak Kak di sana? Ada beberapa yang kerja. Paling kalau aku sendiri biasanya jualan entah skincare dari Indonesia, kayak entah beli bagasi terus nanti aku jualin ke sini, itu kadang kayak gitu. Wah, keren juga, just tip gitu ya berarti ya? Iya, just tip. Jarang lihat iklan ya soalnya Kakak. Iya. Tapi Masya Allah nih udah punya iklaninnya di ke grup-grup aja. Udah punya usaha sendiri nih. Hebat. Ya. Ini wilayah yang perempuan gitu Kak? Ya, ini khusus perempuan. Tuh ya, bajunya panjang-panjang gitu ya. Ya Allah, nggak gerah gitu ya. Emang harus panjang. Makanya biasanya nanti sama ustadzahnya, sama dosennya pas di kelas gitu, nanti dipanggil, misalnya kita pakai potongan. Dipanggil gimana Kak? Maksudnya? Kayak ditegur gitu, suruh ganti. Oh, gitu. Ini tempat apa Kak? Buat duduk-duduk aja atau? Buat duduk-duduk aja. Terus di situ ada maktabah di ruang itu loh Kak. Cuman tutup lagi. Kan kita ada perpustakaan. Pak. Oh, perpustakaan di situ. Itu ada AC-nya kayak perpustakaannya. Iya, perpustakaannya ada AC-nya. Jadi buat ngadem bisa ke perpustakaan. Oh, iya. Ini banyak anak-anak gangguan bocil-bocil. Kakak ngajar anak-anak juga. Dari yang kecil TK juga ngajar, SD juga pernah ngajar, SMP juga pernah ngajar. Ini yang sekarang SMA dan SMK ini yang hadir di sini. Masya Allah. Ngajarnya bahasa Jepang apa selain bahasa Jepang? Ada yang selain bahasa Jepang ada. Ya, tapi rata-rata sih bahasa Jepang. Kantin di sana ada Kak? Dekat? Apa? Kantin ada dekat. Oh, kalau jajanannya makanan khas sana atau gimana?
Ya, Hasanah. Tapi emang akunya sendiri emang kadang nggak doyan ya. Emang rata-rata orang Indonesia jajanannya itu di restoran Nusantara. Kadang kalau istirahat, lapar ke situ. Saya emang deket samping kampus banget. Tapi kan jauh ke sananya, Kak. Enggak. Deket. Oh, deket. Jalan kaki berapa menit? Samping kampus. Berapa? 3 menitan. Oh, iya, Jalan. iya. Enak ya kalau gitu ya. Nggak apa namanya? Nggak rindu Indonesia. Nggak terlalu rindu Indonesia. Sempat ada ini kayak ada supermarket Indonesia, tapi sempat karena mungkin harganya mahal, jadi sekarang udah dihilangin. Jadi cuma adanya makanan-makanan ya ayam-ayaman gitu doang. Dulu sempat kayak bahan-bahan makanan kayak masako, itu ada, tapi sekarang udah nggak ada. Kak, kalau di Sudan itu kan ada sama ya, mungkin ya ada hari kemerdekaannya juga kan, Kak. Tapi ramean mana nih, Kak? Ada. Di Sudan apa di kita? Di Indonesia sih, soalnya di sini kayak hari kemerdekaannya itu ya udah biasa aja gitu. Malah ditakutkannya tuh ya kayak orang-orang tuh kayak lagi pawai, tapi takutnya tuh demo sih, takut demo gitu. Di sini hari kemerdekaannya tanggal 1 Januari. Oh, 1 Januari. Biasanya dirayakan dengan pawai gitu? Iya, pawai gitu, nanti orang-orang tuh kayak di jalanan, kayak gitu banyak rame. Nggak ada lomba-lomba gitu kayak? Nggak ada di kampus. Itu demo? Yang tempatnya. Demo apa? Iya, bajai. Oh, bajai dari India. Bajai. Itu tapi angkutan apa sih kalau di sana disebutnya apa, Kak? Di sini pakainya rickshaw namanya. Itu mahal nggak, Kak? Mahal sih, tapi kalau misalnya ramean enggak. Muat berapa, Kak? 3 orang kali muat ya? Iya, 4 atau 5 bisa sih, Kak. Kalau kecil-kecil. Iya. Tapi itu biasanya lurus. Asrama. Ya, Kakak tinggal di asrama. Ini apa nih, Kak? Ya mau juga. Bajai. Gedungnya gedung apa, Kak? Tadi kampus. Tadi aku masuk lewat sini. Oh, iya. Ini masuk. Teman saya ada, Kak, orang Gambia, Kak. Oh iya. Gambia. Jadi di Sudan juga. Gambia itu Sudan bukan sih? Apa tetangga? Bukan, ya? kayak tetangga. Iya, tetangga kan, tetangga Sudan kan. Jadi ya itu kan orangnya orang hitam gitu ya, Kak. Jadi dia tuh ceritanya kuliahnya tapi di Indonesia. Kuliahnya tuh teknologi komputer gitu. Terus sama saya tuh kenalannya tuh dari grup. Jadi dia ngajarin bahasa Inggris gitu. Iya. Kak, di sana berdebu. Tapi sekarang masih di Indonesia ya, Kak, kuliah si yang itu teman saya. Namanya tuh nanti kalau mau perpindahan, ya Farah. Kenapa kalau mau perpindahan? Iya, kalau di sini itu kalau perpindahan cuaca, misalnya dari panas ke dingin itu nanti namanya bubar kayak badai debu gitu. Angin tapi debunya tuh banyak banget, bener-bener kayak badai debu gitu, Kak. Jadi emang itu anginnya kencang banget sampai orang tuh bisa ke bawah tuh emang bisa ke bawah gitu. Itu baru nanti isinya debu semua, anginnya debu semua. Makanya harus pakai baju panjang gitu nggak ya? Biar nggak kena debu ya, Kak ya? Iya, biar nggak kena debu. Ini soalnya kayak kedengeran kresek-kresek suara angin juga gitu loh, Kak. Iya, sekarang emang lagi musim angin tapi ya panas gitu. Kalau siang panas, kalau sore, malam itu dingin. Oh ya, Kak, nih ada nggak menurut Kakak perbedaan orang Sudan sama orang Indonesia sendiri apa sih, Kak? Apa, Kak?
kalau misalnya orang Indonesia kan kita mau mengalah ya Kak. Kalau kekuatan mereka tuh benar-benar kekuatan mereka apa ya? Banget gitu. Kak, kresek-kresek Kak, keputus. Gimana Kak? Keputus? Keputus Kak suaranya Kak. Maaf Kak. Nah, belum ada suaranya Kak. Halo, putus nggak Kak? Nah ini ada ternyambung lagi. Halo, tes. Ada Kak, ada. Tes Kak, dengar nggak? Ada Kak. Kak, suaranya Ada. Ya. Ada. Gimana Kak? Perbedaan misalnya antara orang Indonesia sama orang ini ya, orang Sudan. Mereka kekuatan mereka lebih Kak dari kita. Jadi itu emang kekuatan mereka mungkin bisa 2 kali, 3 kali kekuatan kita. Mereka tuh emang powernya tuh ada banget gitu. Entah semisal nih, kita angkat galon kan susah ya Kak, angkat galon isi air. Mereka angkat galon ditaruh di atas kepala, terus bisa kuat lah. Terus pokoknya emang kita akal kan sering kan, misalnya kita ngantri kamar mandi. Kan otomatis kamar mandi kita kan gabung kan sama anak Afrika tuh, anak Sudan lah, anak yang manapun pasti gabung. Itu misalnya kita ngantri. Ya udah, kita tuh harus mampu mengalah. Walaupun misalnya kita bisa, tapi pasti kita tuh bakalan kalah gitu sama mereka. Soalnya mereka emang mainnya main tenaga, sedangkan kita kan bisa mampu mainnya main omongan ya Kak. Misalnya main debat gitu kita masih bisa gitu. Adu omongan kita bisa, tapi kalau misalnya main tenaga kita udah jangan, kalau misalnya pasti kita bakalan kalah. Mereka tuh emang nggak mikir gitu loh. Maksudnya ya udah gitu, maunya menang sendiri gitu. Sifatnya gitu jadi parah. Egois juga ya. Ya Kak. Karena sebab. Tapi sudah sebal ya Kak ya di sana. Ya insya Allah. Menyiasatinya gimana tuh Kak? Kita balas dengan omongan gitu Kak. Ya kadang dengeran kan Kak, ya kadang tuh ya udahlah kita nggak mungkin menasehatinya gitu, karena ya mereka udah wajar, udah dari sananya gitu, udah dari asalnya wataknya mereka kayak gitu. Jadi ya udahlah, mending emang bener-bener kita banyakan ngalah, sabar gitu. Oh gitu Kak. Tips like life hacks gitu dong Kak, kalau di Sudan tuh harus gimana ya Kak? Tipsnya ya intinya sabar, harus benar-benar banyak bersabar, bersyukur. Saya emang Sudan itu tidak ada tidak ada pemandangan yang indah, tidak ada apa-apanya yang harus dicari. Ya udah, carinya kan di Sudan carinya ilmu gitu. Harus ingat tujuan awal ya Kak ya? Ya, benar sekali. Untuk makanannya mungkin tidak terlalu bermasalah karena ada ini ya, ada tadi ya rumah makan Indonesia. Terus untuk orang-orangnya mungkin harus bisa gimana caranya kita beradaptasi gitu ya Kak. Nah, terus tips nih Kak, terakhir yang mau sekolah di luar negeri atau mungkin yang mau kuliah dimanapun berada, apa nih Kak, wejangan dari Kakak? Pokoknya kita diniatin awal sih tipsnya. Kita mau mencari apa dulu? Kalau misalnya mau mencari tentang ilmu, tentang keagamaan, mungkin bisa cari di Timur Tengah. Kalau misalnya kita mau mengkaji atau mencari ilmu tentang selain ilmu agama ya Kak, mungkin bisa di Eropa ataupun di mana. Otomatis pokoknya dimanapun kita berada, kita pasti bisa mengambil ilmu tersebut.
Masya Allah. Terakhir nih, motivasi dari kakak atau kata-kata mutiara dari kakak nih kak buat adik-adik yang ada di sini, yang mendengarkan kita, yang menonton kita apa nih kak? Pokoknya ya terus selama kita masih bisa, selama kita diberikan kemampuan, diberikan umur, kalau misalnya kita mau, pokoknya kan ini kan judulnya cita-cita, kejar cita-cita yang kita inginkan hanya sebisa mungkin gitu. Kalau misalnya entah takdir Allah nggak menentukan itu tersebut cita-cita kita, ya udah kita harus terima gitu. Pokoknya kejar sebisa mungkin cita-cita kita. Mudah-mudahan juga kakak suatu saat bisa pergi ke Maroko ya kak ya. Entah itu dari pertukaran pelajar Amin, mungkin, amin. dari PPI dunia mungkin. Amin. Amin. Iya, bisa. Kak, makasih banyak ya kak wejangan-wejangannya nih hari ini. Dan ini Iya. kedengaran suara burung loh kak. Iya, nih di bawah pohon lagi ngadem. Lagi ngadem. Banyak teman-teman yang ngadem juga di sini. Masih di wilayah ini ya, kampus ya kak ya? Iya, kampus. Ya, indahnya mungkin di situ ya kak, ketika di tengah terik matahari dan kita bisa ngadem, itu adalah hal yang berharga gitu. Ya, benar-benar. Ya, Masya Allah kak. Oke kak, saya tutup ya kak acara hari ini. Minasan, korekara warimashita, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih ya semuanya yang sudah hadir, di sini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke Kak Tika, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih juga Kak.